Bismillahirrahmanirrahim. Makin depak dekat iftitah niko doa iftitah sunnat baca saben-saben samarengah takbiratul ihram. Allahu Akbar nika takbiratul ihram kabira walhamdulillah sampung kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pas baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah membaca doa iftitah selestarena Allahu Akbar kemudian kabiro pas maos a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sunnat hukumnya membaca ta'awud untuk nikah sunnat di dalam gereja. Pas maca Fatihah ben surah dalam rakaat awal selancengan serta secungadan kiyah dalam Quran. Serokaat sani serokaat nomor 2 sunnah maca sepandeen serta secumbudian kiyah dalam Quran. Jadi lestare a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim al-fatihah kita baca surat yang lebih awal di dalam Al-Quran kemudian selancengan. Jadi misalkan kita dalam rakaat pertama itu kita baca sengadeen, misalkan sengadeen dari An-Nas nikah Al-Falaq kan selancengan nikah. Mun Al-Falaq nikah tak galero 5 ayat, mun An-Nas nikah 6 berarti ngalak kuliah ayyuhal kafirun sebenyakan selancengan. Deki An-Nas sebab sebudian. Jadi selancengan mun rakaat awal nikah selancengan, kemudian dari susunan Al-Qur'annya itu lebih awal. Rakaat nomor 2 nikah sepandeen dan urutannya di dalam Al-Quran nikah cumbudian nikah. Sunatnya seperti itu. Kalau misalkan terbalik tidak napa, cuma nikah sunatnya dan rata-rata biasanya maca rokaat awal nikah biasanya maca surat-surat selanceng. Mun rokaat kedua nikah biasanya kita baca kulhu. Itu sudah umum di mana-mana. Pas ruku, jadi setelah membaca surat kita harus ruku nikah hukumah wajib ruku. Niko niat sunnah baca dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baca kentelo kalih lamun teti imam lamun ketibi sunnah embuih baca 5 kalih. Jadi kalau jadi imam jeng lanceng ketika ruku tidak usah panjang-panjang, misalkan ngalah telobolo atau telobolo situng tuh lanceng gelun. Jadi ngalah telokale mun ketibi apa jeng ketibi sholat ketibi maka itu sunnah baca 5 kali. Ota bepetong kalih, ota besangang kalih, ota 11 kalih. Sunat kencil lamun makmum libelikan saja kena imam dan iktidal. Kemudian pas iktidal jadi dari ruku kita sunnah baca subhana rabbiyal azim. Jadi hukumnya tak wajib baca tasbih di dalam ruku itu tak wajib. Sewajib nikah rukunnya itu yang wajib. Subhana rabbiyal azim tak wajib. Kemudian ketika itidal nikoh sunat baca cekena dari ruku. Jadi ketika itidal baca sami Allahu liman hamidahu. Jadi
sunnahnya baca sami Allahu liman hamidahu bani Allahu Akbar. Jadi di dalam sholat semuanya itu ketika ganti pergerakan rata-rata itu adalah Allahu Akbar. Mun saya pertama kesak takbiratul ihram, mun dari mancing ngalai keruku nikah namanya takbir intikal, takbir ngalai gerakan. Nah, kemudian Arab bisa lain untuk itidal nikah, bacaannya kan rata-rata dari itidal ke sujud Allahu Akbar, dari sujud ke Allahu Akbar. Karena nikah sejarahnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah terlambat mengikuti Rasulullah dalam sholat berjamaah. Dan ternyata ketika Abu Bakar ini sudah galau nah takut tak jepok dekat sholat Rasulullah, takut tak jemaah. Maka kemudian Abu Bakar nikah maos alhamdulillah. Ternyata ketika depak ke masjid nikah melihat Rasulullah nikah masih ruku belum itidal, masih ruku belum cekada kayak itidal. Tetap Abu Bakar nikah bisa mengikuti dekat Rasulullah. Jadi dikatakan hanya makmum lagi. Maka di sana Sayyidina Abu Bakar nikah pas membaca alhamdulillah. Kemudian pas Rasulullah nikah didatangi oleh malaikat Jibril, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu bil samawati wal. Jadi artinya sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Maksudnya Abu Bakar. Jadi ini adalah bersejarah kenapa dari itidal nikah lain dari gerakan-gerakan yang lain tinggal nikah. Niko sunat baca dalam itidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah biasanya mulai Mekah Rabbana wa lakal ham, badah Rabbana lakal ham, bebas nikah, badah Rabbana lakal hamdu, badah Rabbana wa lakal hamdu nikah pada. Pas asujud niko sunat baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacakan kalau kalih lamun jadi imam akan tah saya dalam ruku pas alongku elak-elakna sujud dua serta sunat maca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bacakan sekalian baik pas asujud boleh akan tah sujud si awal. Pas manceng de rokaat se nomor 2 akan ta rokaat awal partengkan ting oleh 2 rokaat pas maca tahiyat awal. Lamun sholat 3 rokaat otaba 4 rokaat pas ceke boleh akad di rokaat boleh tetapi tak sunat maca suratnya dalam rokaat kaping 3. Jadi seperti biasa dari rokaat pertama, rokaat kedua, kemudian rokaat ketiga nih kata sunat maca surat. Otabah kaping 4. Jadi rokaat ketiga dan rokaat keempat tidak sunat baca surat, cuma wajib maca Fatihah baik. Jadi Fatihah itu baik dia jadi imam atau jadi makmum, baik rokaat pertama, kedua, ketiga, keempat nikah wajib dibaca Fatihah sewajib dibaca. Timpon kena rokaat akan tersolat subuh pun kena 2 rokaat, lamun solat duhur asar isya pun kena 4 rokaat, maghrib pun kena 3 rokaat pas maca tahiyat akhir bendua pas ngolok salam dukaleh atau le ke kanan ben ke kacer tetapi sefardu cuma salam secunga dengan lain. Jadi sewajib misalkan kita itu setelah selesai sholat yang wajib itu adalah ketika salam yang pertama saya ke kanan. Jadi pas misalkan akan toh setelah salam yang pertama nikah sah sholat tak jepok salam saya kacer kan nikah. Jadi
Bisa kan aki jadi sewajib yang wajib nikah molok salam assalamualaikum tak oleh karobi kebian. Jadi karena salam itu fardu wajib pangedingaki kedekaban hibi seperti Fatihah, kemudian tahiyat akhir nikah wajib pamerang dekaban hibi, kemudian sholawat dekat kanjeng Nabi dalam tahiyat akhir nikah wajib didengarkan, bisa didengar oleh diri sendiri pas salam nikah. Kemudian kita takbiratul ihram. Jadi mun rukun sepun sah pengucap ucapan itu 5, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian juga tahiyat tasyahud akhir, asyhadu alla, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nikah cukup sebetulnya. Cuma lebih bagus nikah sampai innaka hamidum majid kesah. Kemudian salam nikah sewajib baca dalam sholat. Jadi sholat itu dibangun atas 5, yaitu cekek mancing, ruku, sujud, kemudian juga nikah salam, pikir. Jadi itu yang wajib. Jadi sholat itu dibangun atas 5 hal itu. Jadi dimulai dari takbir, kemudian juga berdiri, ruku, sujud, kemudian tikar. Jadi semuanya di dalam sholat nikah mencakup 5 nikah. Dan itu sholat orang Islam nikah, ibadah orang Islam nikah ibadah sempurna. Karena kalau dulunya sholat nikah yang lain nikah. Ibadah mengingat orang Yahudi meskipun nikah agama samawi salami nabinya Nabi Musa nikah beda sholatnya. Nikah cuma seperti orang tahiyat cuma menggerak-gerakkan kepala nikah. Jadi paling sempurna dari persiapannya itu mungkin nikah Islam nikah. Paling sempurna untuk nyembah Allah dari persiapan takbir, kemudian jagenah, kemudian persiapan untuk merendahkan diri kepada Allah, nikah ruku, kemudian pas sujud itu adalah tempat paling semaan hamba bi pangeran ini kata tepat ketika kita bersujud. Mungkin kikagok nih kan. Kemudian misalkan itu lamun secumbudian sunnah bae nikola fatih kunut, ini masuk ke kunut baca saben-saben itidal rokaat akhir dalam sholat lemak bektoh nalekana raja belai setoron dan sabenyakna orang Islam nikah kunut nazilah kimun kunut sobu kesa ki biasa kita melakukannya. Saben-saben inti adalah seakhir dalam sholat witir sabarona seakhir dari bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 malamnya, malam 16-nya lagi. Jadi hari ini 15, besok 16 kita sunnah baca kunut. Jadi kunut nikah sunat baca ketika raja belai itu namanya kunut nazilah. Nikah bacaannya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma kshif anna minal bala wal wala wal amrad ma la yakshifuha ghairuk serta sunat tongap tanangah timaja Allahumma kshif anna. Jadi kalau berdebelai pas depa Allahumma kshif anna wala kala wal waba nikah sunat tongap. Jadi biasanya seperti ke atas pas tongap nikah. Kemudian bacakan teluk alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serta lamun tati imam sunnat maca Allahumma hdina fiman hadait wa afina terus dari akhir kunut pas tuli toron asujud. Jadi kunut itu tidak boleh dilakukan pas rokaat pertama, tak boleh.
rokaat kedua tidak boleh, rokaat ketiga misalkan itu adalah sholat maghrib tidak napa. Pokok rokaat terakhir kalau sholat subuh berarti di rokaat kedua. Mun misalkan ekelaku pas kunut nika bisa betal sholat. Kalau kunutnya itu dilakukan bukan pada rokaat terakhir. Ya.